1. Loading apps lambat sekali, jaringan wifi full, tetapi UI aplikasi berjalan lambat. 2. Hari ini saya coba mau beli bahan bakar itu ditolak di 2 SPBU dengan metode pembayaran menggunakan link aja. Alasannya sistem terkena petir. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Selamat datang kembali wahai sobat-sobat sesama rakyat biasa seperti saya. Apakah makin hari kalian makin pusing sama aturan-aturan baru yang dibuat di negara kita tercinta? Kalau pusing berarti sama. Jadi beberapa waktu ke belakang lagi rame banget tentang perkara isi bensin yang katanya harus menggunakan aplikasi My Pertamina beserta segala macam runtutan aturan yang ada. Akhirnya gue pun memutuskan untuk membuat video ini di mana kita bakal ngebahas beberapa perkaranya supaya at least kita paham sama apa-apa yang mungkin nantinya akan merubah kebiasaan kita. Biar gue mulai semuanya dari 1. Pendahuluan. Baru-baru ini pemerintah ngeluarin aturan yang minta kita buat ngedownload My Pertamina supaya bisa ngebeli BBM bersubsidi di SPBU Pertamina. Tujuan adanya peraturan ini menurut pihak Pertamina adalah untuk membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Karena ya kayak yang kita tahu aja, kadang tuh kalau lagi ngantri di pom bensin ada aja mobil-mobil mahal nih. Mobil-mobil yang harganya ratus juta, hampir miliaran, yang kayaknya masuk ke situ, masuk ke pom bensin, belinya Pertalite. Iya. Selain itu juga, nih faktanya, pembelian BBM bersubsidi perlu diatur dengan 3 alasan: dukungan atas regulasi penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran, perlindungan untuk masyarakat. Gitu. Niatnya nantinya supaya lebih ketahuan lah ini arahnya kemana untuk orang siapa aja dan segala macamnya. Soalnya bahkan gue sempat baca-baca artikel nih, menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, 60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan terkaya ini mengkonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi. Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengkonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut. Yang mana itu kalau perbandingan angka, ya sudah tidak masuk lah gitu. Nah, aturan ini sendiri nantinya akan dimulai bertahap, dan uji coba tahap pertamanya baru bakal mulai diberlakuin per tanggal 1 Juli 2022, tepatnya ketika gua ngebikin video ini. Dan uji coba tahap pertamanya akan dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, lebih tepatnya kayak ada 13 wilayah di Indonesia, 13 daerah di Indonesia. Jogja, Solo, Denpasar, Bukit Tinggi, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Banjarmasin, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Manado, dan Sukabumi. Awalnya itu hanya 11. Awalnya tuh Solo sama Denpasar tuh nggak ada. Tapi entah kenapa tiba-tiba nambah gitu jadi 13. Intinya kota-kota inilah yang nantinya akan menjadi tempat uji coba untuk program SPBU yang subsidinya diatur segala macam ini. Tapi yang perlu diingat adalah aturan ini hanya baru berlaku untuk kendaraan roda 4. Jadi untuk kendaraan roda 2 atau roda 3 kayak motor Kaisar yang biasa ngangkut galon sama gas LPG, kita masih belum waktunya untuk pusing. Kita masih bisa tenang-tenang aja lah, kita tetap bisa mengisi bensin seperti biasa. Meskipun begitu, ada satu kabar yang gue dapet dari Detik. Jadi Andi Arifin selaku Sales Branch Manager Pertamina Sukabumi memaparkan besok merupakan tahapan sosialisasi dan masa pendaftaran. Jadi kayak besok itu bukan uji coba, tanggal 1 Juli websitenya dibuka, orang bisa mendaftar dan kita mulai sosialisasi. Jadi belum ada uji coba, belum ada implementasi, hanya sosialisasi. Kalimatnya demikian. Jadi kayak ini ada kebingungan lainnya yang tercipta lah, tapi intinya mungkin ini mau ditekenin ke arah sosialisasi dulu dan lain sebagainya. Dari pemahaman gua, nantinya akan ada 3 metode yang bisa dipakai di sini, yang bisa digunakan untuk lu ngisi bensin pakai subsidi. Yang pertama adalah daftar lewat website yang sudah disediakan. Yang kedua pakai aplikasi My Pertamina, atau yang ketiga daftar online atau daftar langsung ke tempat SPBU-nya itu sendiri. Buat daftar di websitenya ini rada banyak yang perlu disiapin, kayak KTP, STNK, NPWP, terus ada
foto mobil tampak samping, tampak roda, tampak nomor polisi. Jadi kayak plat nomornya gitu. Untuk pengguna subsidi non kendaraan harap mempersiapkan surat rekomendasinya. Subsidi non kendaraan tuh kayak mungkin traktor untuk yang kebutuhan tani dan lain-lain lah gitu. Nanti kalau lu udah ngisi semua persyaratannya, lu udah ngisi registernya yang segala macam ini, nantinya formulir pendaftaran ini akan diproses dan ketika prosesnya sudah selesai, lu akan nerima QR code. Nah, QR code itulah yang nantinya harus lu simpan. Kemudian ketika ngisi bensin, lu nunjukin QR code itu, barcode itu untuk yaudah ngedapetin bensin subsidi yang pengen lu taruh di kendaraan lu. Terus kalau lu mau pakai My Pertamina, ya lu daftar aja di My Pertamina, ntar disuruh masukin KTP juga. Dan yang terakhir adalah lu ngedatengin SPBU. Dari beberapa artikel yang gue baca, bakal ada orang di SPBU-nya yang ngebantuin lu buat daftar-daftar segala macem lah di tempat itu. Dan nantinya lu bakal nerima QR code juga pada akhirnya ya buat transaksi gitu. Tapi intinya sekarang ini aturannya baru berlaku untuk mobil, untuk kendaraan roda 4. Baru ada di beberapa wilayah, beberapa daerah. Jadi untuk di luar itu tenang dulu. Cuma marilah kita ngebahas sesuatu yang sangat gue suka, yaitu perdebatan yang terjadi. Orang ngelihat perkara aturan baru ini tuh bingung, men. Bingung. Ini kalau lu lihat di website Pertamina, di IG-nya Pertamina, ya gue juga mempertanyakan ini sih. Kayaknya orang pada netral, pada baik-baik banget komennya di sini. Kita ke tempat lain deh. Kalau misalkan lu ngelihat komen-komen ini, orang-orang tuh apa ya? Emosi gitu, udah keburu emosi. Karena gini, men, gue aja sebagai orang yang hari-hari kerjaan nyari informasi, gue tuh harus ngulik lebih dalam lagi untuk tahu peraturan-peraturan yang ada gitu. Karena nggak semuanya tuh menyediakan sesuatunya lengkap gitu. Kayak ini deh. Kumparan ngebikin postingan di IG, gambarnya motor. Orang jadi mikirnya kayak, motor harus install aplikasi, yang padahal aturannya baru berlaku hanya untuk mobil. Yang kayak gitu loh. Apalagi tahu sendiri, literasi orang Indonesia kan salah satu yang paling bawah, ya kan? Gimana dong? Ini kalau ngeliat perdebatannya kayak, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku lalu mempersulit mereka, maka bersulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya. Terus tiba-tiba saya doakan semoga uji cobanya gagal total. Kalau ada yang mudah, kenapa diberi sulit? Jadi kalau orang tua dan emak-emak mau isi bensin dan mereka tidak punya handphone, nah perdebatan inilah yang harusnya diisi titik-titiknya oleh ya pihak sana yang membuat aturan gitu. Maksudnya biar jelas. Gue juga pusing, men, semuanya terjadi karena sosialisasinya kurang abis. Gue di sini tuh berusaha untuk paham segala macam lah. Maksud gue dari semua obrolan yang ada, subsidi BBM itu harganya naik, membengkak gitu. Bahkan kalau nggak pakai subsidi, harga masing-masingnya dari mana tadi? Nih dari artikel ini mungkin Pertalite itu harusnya nembus di 30.000 per liter. Tapi kalau misalkan lu ke pom bensin 30.000 per liter, pasti panik dong. Orang pasti udah banyak demo. Gue inget tahun 2000-an, bensin naik gope, demonya gede, men. Gimana sampai 30.000? Jadi subsidinya kan naik tuh. Diisilah subsidi itu pakai APBN, kemudian harganya ya udah dibiasakan kayak sekarang gitu. Nah mungkin karena banyaknya orang kaya yang terlihat menggunakan subsidi tersebut, pemerintah tuh kayak kesel gitu loh, kayak, bro ini gue bikin tuh untuk orang-orang yang tidak mampu atau yang masyarakat biasa gitu. Kenapa lu yang kaya makin beginian juga? Akhirnya dibuatlah aturan sedemikian rupa supaya lebih tertata, supaya lebih tertuju. Gue berusaha untuk paham itu. Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan, itu gue yakin udah pusing banget ngurusin perkara beginian. Makanya manuvernya ya begini gitu. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah, apakah rakyatnya sudah siap? Nih, pimpinan DPR bahkan sempat ada omongan yang intinya kayak gini, kayak, namun menurut saya hal ini juga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan mendalam. Terutama juga harus dipikirkan lagi bagi masyarakat yang belum mempunyai handphone, atau masyarakat yang HP-nya belum bisa seperti Android yang bisa mengunduh aplikasi. Karena di ujung-ujung sana gue yakin ada orang yang masih pakai 3310, Nokia 3310 kan, terus ada HP yang di flip gitu ya. Masih ada gitu. Ini nih kayak contohnya gini, maksudnya aplikasinya aja tuh ketika dibuka ada yang error, ada yang gagal memuat dan segala macem gitu. Ini apalagi yang HP-HP-nya tuh, ini kelihatannya kayak iPhone sih, tapi yang HP-nya susah gimana gitu. Enggak, maksud gue gini loh, subsidi kan harusnya untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu.
Sedangkan banyak orang kurang mampu yang nggak punya HP gitu. Banyak orang kurang mampu yang lebih milih buat beli beras daripada beli kuota internet. Daripada mereka beli kuota untuk ngeliatin video TikTok, mending buat makan, men. Berapa sih 15.000 3 giga Bayu ya? 15.000 3 giga 7 hari. Warteg itu bisa. Cuma rada random sih. Masalahnya itu perkaranya udah kadung ribet gitu. Orang-orang udah pada bingung sendiri tuh. Udah pada nggak tahu tentang kejelasan dari apa yang terjadi. Seperti yang gue bilang tadi, literasinya masih kurang gitu. Makanya ketika ngelihat perkaranya ini kaget, ke-trigger My Pertamina di Play Store yang langsung jelek. Gue udah lihat kayak kurang efisien, tambah macet antrian, takut kebakaran di SPBU. Agak bodoh ya, nomor yang terregistrasi My Pertamina sama di link aja, kenapa mesti harus sama, nggak boleh beda, nggak bisa diganti pula. Oh, nggak boleh ya? Baru mau daftar tapi pencet kirim kode OTP katanya server down. Ya, ribet bos, pembayaran jadi ribet, blok. Beli bensin aja repot banget. Adanya teknologi harusnya makin mempermudah lah, ini malah dibikin makin ribet tuh. Pada tahu kan kalau saat beli bensin gak boleh keluarin atau main HP karena bahaya memicu api, paham dong. Oh, marah-marah. Dia nanya lagi, bukannya bahaya tapi marah-marah. Terus nah ini ada satu komen tadi. Oh ini ada satu komen yang menurut gue paling bagus sih. Baru pertama kali nyoba bayar pakai My Pertamina, ternyata ada biaya tambahan di atas biaya pembelian BBM yang dideskripsikan sebagai biaya platform. Biasanya pakai apps jadi lebih murah, ini malah tambah mahal. Dengan apps ini Pertamina bisa mendapatkan customer behavior dan itu nilainya jauh lebih tinggi. Tapi kok malah customer di charge, mending bayar pakai kartu kredit biasa aja. Nggak akan pakai lagi apps ini selama masih ada biaya platform. Gue paham sekali nih komennya, keselnya kayak apa sih. Masa ada biaya platform jadi makin mahal lagi segala macam. Mana dengan install My Pertamina ini lu juga harus konekin My Pertamina ke link aja. Yang mana itu metode pembayaran lain. Link aja itu kayak GoPay, kayak OVO gitu-gitulah. Yang dibikin BUMN kali, nggak tahu dah. Tapi ribet banget gitu. Kesan pertama saya mendownload apps ini. 1. Loading apps lambat sekali, jaringan wifi full, tetapi UI aplikasi berjalan lambat. 2. Hari ini saya coba mau beli bahan bakar itu ditolak di 2 SPBU dengan metode pembayaran menggunakan link aja. Alasannya sistem terkena petir. Dari kemarinnya terjadi error. Kalau mau dipaksain per bulan Juli, mau dipakaikan ke rakyat, minimal petugasnya di briefing terlebih dahulu supaya tidak terjadi seperti yang saya alami. Terima kasih. Karena gue sempat ngelihat ada komen di Twitter, ada orang yang nanya ke pegawai SPBU-nya aja nggak tahu. Ya mungkin karena ya dasarnya ini terjadi hanya di 13 daerah tersebut. Daerah yang dia nanya itu belum termasuk gitu. Cuman ya, apps-nya tuh udah banyak yang nyobain tapi wadaw gitu. Bagaimana ini mau digunakan secara masif, apalagi aturannya berhubungan sama mobilitas orang. Orang udah stres duluan itu. Lalu kita larilah ke pertanyaan yang ditanyain orang dari kemarin. Apakah benar menggunakan HP di pom bensin akan membuat pom bensinnya meledak? Karena gue jujur-jujuran gue tuh selalu marah kalau ngeliat ada orang main HP di pom bensin gitu. Karena salah satu concern orang-orang juga itu kan, kayak main HP di SPBU, bayar di SPBU, emang gak meledak? Emang boleh gitu, bukannya ada larangan gak boleh pakai HP gitu, ada tulisannya gede gitu kan. Terus gue ketemu artikelnya, menurut orang dari Yuyu. Ini Mbak apa Mas nih? Oh, Yuyu Wahyu, cowok berarti. Kenapa sih gue? Menurut Mas Yuyu Wahyu dari LIPI, dia menjelaskan ketika membeli bahan bakar minyak termasuk Pertalite dan solar lewat aplikasi My Pertamina, ponsel pengguna otomatis terhubung ke koneksi internet. Gelombang elektromagnetik dari koneksi internet ini sangat kecil sehingga secara teori tidak menimbulkan api. Terus ada satu lagi nih, pengamat gadget Lucky Sebastian mengatakan, berdasarkan studi Dr. Adam Burgess of the University of Kent, membuka HP di SPBU aman. Dia selama 11 tahun meneliti 243 kebakaran di SPBU seluruh dunia, ternyata tidak satupun yang disebabkan oleh ponsel. Bahkan di pihak My Pertaminanya aja nih ngeluarin ini kayak, menggunakan handphone di SPBU emang boleh ya? Boleh. Di public area seperti toko-tokonya, food court, kantor segala macam. Karena ada kocak banget, ada salah satu SPBU di belakangnya itu, di bagian belakangnya ada counter HP. Ya gimana coba?
Terus boleh untuk pembayaran menggunakan Pertamina dari dalam mobil atau dengan jarak aman 1,5 meter dari dispenser SPBU. Dispenser tuh yang ituin selang gitu loh. Nah, yang tidak boleh adalah lu menggunakan HP di area tangki, di area pembongkaran SPBU, terlalu dekat dengan pompa pengisian, dan satu lagi, nelpon. Dilarang melakukan komunikasi telepon, tidak boleh. Jadi ya dari beberapa sisi itu banyak yang ngasih tahu boleh kok main HP, boleh kok nge-scan, tapi ada aturan-aturan tertentu gitu di spot-spot tertentu. Ya penjelasan dari beberapa tempat itu demikian, tapi ya menurut lu gimana? Gue pengen tahu aja nih. Masalahnya belum terbukti banget kan. Ntar tiba-tiba ada satu orang yang scan, klik duar gitu, gimana? Terus kaget kan, orang pada bingung gimana. Kalau misalkan kejadian itu fatal gimana? Ini itu belum ada yang tahu. Jadi menurut lu gimana tentang perkara ini? Cuman konklusi dari perkara ini adalah dari semua perdebatan yang ada di sosial media, dari penuhnya kebingungan orang-orang akan perkara ini, solusinya tuh cuma satu, sosialisasikan dulu yang benar, yang terstruktur gitu, yang lurus ke orang-orang yang memang membutuhkan. Gua aja awalnya tuh kalau nggak nyari banget ya, kalau nggak ngulik sendiri, gua nggak bakal tahu itu kalau aturannya cuma buat mobil. Gua nggak tahu kalau aturannya itu cuma buat di beberapa belas daerah. Gue bahkan nggak tahu kalau aturannya itu sendiri untuk mobil-mobil tertentu gitu. Gue juga sebenarnya mempertanyakan sih apakah nantinya daftar di website dengan semua apa yang harus disiapkan itu akan tepat sasaran atau tidak. Menggunakan aplikasi di handphone apakah akan tepat sasaran atau tidak. Karena ya kayak yang gue bilang tadi, orang kurang mampu yang emang bener-bener butuh subsidi, apa pakai HP gitu. Oke lah kalau misalkan opsi yang ketiga sebelumnya tadi bener, orang bisa daftar secara langsung di SPBU-nya. Tapi nanti ngantri lagi, ribet lagi, panas. Yang ada di kepala gue tuh ketika ngelihat keribetan semacam ini ya, kenapa kita nggak menggunakan teknologi yang memang sudah ada gitu. Gue setelah ngelihat semua keribetan ini, terus tiba-tiba depan gue ada dompet, di dalam dompet gue ada KTP, gue langsung kepikiran kenapa kita nggak pakai KTP aja ya gitu. Ini sekedar yang ada di kepala gue ya, gue kan goblok, jadi ya siapa tahu ini bisa. Nggak, maksud gue gini, kan masing-masing KTP itu punya chipnya kan spesifik, cuman satu orang, chip itu ya punya orang itu, udah gitu. Kenapa nggak di tap isi udah gitu, biar ketahuan mana subsidi mana enggak dan segala macamnya. Karena kan dia punya RT, dia punya RW, RT-nya tahu apakah dia susah beneran atau enggak, dia butuh subsidi atau enggak, ya udah gitu. Koordinasikan sama RT, RW, lurah segala macem. Bisa nggak ya? Nggak bisa sih kayaknya penyediaan alat itu. Tapi ya maksud gue gini, gue kepikiran itu karena Bardi itu dia, lu tahu gak sih smart lock yang gagang pintu itu tapi udah pintar, bisa buka sidik jari, pakai pin. Itu bisa dibuka pakai KTP, dibuka pintu, isi bensin buatlah permudah gitu. Ini kesannya jadi kayak ngiklanin Bardi, sponsor kagak. Tapi Bardi kalau mau kerja sama. Tapi ya gue rasa itu aja dulu untuk perkara ini. Semoga jelas, semoga tercerahkan, semoga lu mau lebih ngulik lagi. By the way, kalau misalkan omongan gue ada yang salah atau kurang lebih, lu bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih ada beberapa perkara lain yang pengen dibahas, kayak beli minyak pakai peduli lindungi, yang gitu-gitu loh. Gua awalnya kepikiran yang kayak gitu, cuman nanti videonya kepanjangan. Tapi terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Lo boleh like video ini kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka. Like video ini kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Komen aja di bawah sekiranya perkara ini menurut lo bagaimana gitu. Dan subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Kalau lo masih mau dapat informasi lainnya tentang apa-apa yang hadir di negara kita tercinta ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan Lu sekiranya bisa ngebayangin gak sih keramaian apa yang sekiranya bisa terjadi di pom bensin itu? Kayak ada satu orang yang kayak, aduh HP gue mati gitu, sampingnya aduh HP ku kuotanya habis gitu, terus yang satunya aduh motorku hilang, di ujung ada Megazord lagi di charger, siap ngelawan monster. Kan seru banget tuh, Pertamina rame banget itu. Gue rasa ntar ada tukang jualan dari sana saking ramenya. Tapi anyway itu aja, thank you, bye-bye.